Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Jalla wa ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan, untuk kita tuturkan pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan, Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita hitung, kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah, hidayah oleh Allah, taufik dari Allah, sehingga kaki kita bisa melangkah, hadirin sekalian, ke sebuah majelis yang mulia, ke rumah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka beribadah, dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah yang akan menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena hadirin, mempelajari ilmu agama adalah kebutuhan kita yang butuh, karena kita yang punya masalah dalam hidup, bukan Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa arti Allahus samad hadirin? Yang dibutuhkan oleh seluruh pihak, dan dia tidak butuh kepada pihak manapun. Allah tidak membutuhkan kehadiran kita. Artinya apa? Yang membutuhkan ilmu itu kita, yang membutuhkan firman-firman Allah itu kita. Karena sekali lagi kita yang banyak masalah. Siapa di antara kita yang gak banyak masalah? Ada yang hidup 40 tahun gak punya masalah? Coba angkat tangan. Ada? Iya, kita semua banyak masalah. Dan kelihatan dari muka-mukanya ini banyak masalah semua. Termasuk muka yang berbicara. Karena kita banyak masalah. Bahkan Nabi yang mengatakan hidup itu adalah berpindah dari satu masalah ke masalah yang berikutnya. Lalu bagaimana solusinya? Apa jalan keluarnya? Bukankah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'anul Karim. Kita yang akan menghadapi sakratul maut, hadirin sekalian. Kita akan meregang nyawa. Kita akan meninggal dunia. Kita akan dibolak-balikan dan ditakbirkan sebanyak 4 kali oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan dimasukkan ke dalam lahat, lalu ditimbun, lalu bersama dengan cacing-cacing tanah, lalu kita dihampiri 2 malaikat yang bertanya tentang apa yang kita lakukan pada saat kita di dunia. Allah tidak butuh kita. Makanya Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Jangankan gak datang ke pengajian, Allah berfirman, barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, mau murtad pada detik ini, ahlan wa sahlan, kata Allah. Gak ada masalah. Allah gak kehilangan stok hamba ketika kita murtad, ketika kita berpaling dari agamanya. Jadi jangankan tidak ngaji, jangankan tidak ibadah, kita murtad sekalipun Allah tidak rugi. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Yang membutuhkan ilmu itu kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm, wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, ia harus tahu ilmunya. Inilah yang membuat kita melangkahkan kaki dan duduk bersimpuh untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih untuk mempelajari ilmunya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita katakan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa inti agama kita adalah keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, hanya milik Allah lah agama yang ikhlas. Artinya, dijelaskan para ulama tafsir, sebagaimana bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir,
makna ayat ini adalah Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali ikhlas 100% kepadanya. Gak akan Allah terima sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun sujud kita, ruku kita, ayat-ayat yang kita baca, sebaik apapun penampilan kita yang islami itu, kalau kita tidak niatkan karena Allah, Allah tidak akan terima. Dan yang jadi masalah, ikhlas adalah perkara yang sangat sulit, yang sangat besar. Bahkan Yusuf bin Asbab pernah mengatakan, takhlisun niyya min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ibadah. Mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah itu lebih sulit daripada ibadah itu sendiri bagi para ahli ibadah. Jadi mengikhlaskan niat ketika kita sholat itu lebih susah daripada sholat itu sendiri. Mengikhlaskan niat pada saat kita tahajud itu lebih susah daripada bangun jam 2 malam lalu ambil air wudhu yang dingin di tengah kegelapan malam tersebut, lalu kita ruku dan sujud melawan rasa ngantuk. Hadirin sekalian, itu tidak sebanding dengan tingkat kesulitan untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan niat ketika kita haji, ketika kita umrah, itu lebih sulit daripada tawaf itu sendiri, lebih sulit daripada sa'i itu sendiri, lebih sulit daripada jalan dari Arafah ke Muzdalifah, daripada berjalan dari Muzdalifah ke Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah, lalu dari Mina berjalan lagi ke Makkah, lalu dari Makkah masuk lagi ke Mina. Menjaga keikhlasan jauh lebih sulit daripada itu semua. Kenapa? Karena haji kita capek, kita letih, kita lelah. Itu hanya 4 atau 5 hari, dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Itu kalau mau yang sempurna nafrthani. Kalau mau yang kurang sempurna, maka 4 hari dari tanggal 8 sampai 12. Adapun menjaga keikhlasan saat kita mengerjakan ibadah haji, bukan 4 hari, bukan 5 hari, bukan 5 minggu, bukan 5 bulan, bukan 5 tahun, namun seumur hidup kita. Jika kita haji tahun 1990, lalu kita komitmen kepada diri kita, saya nggak akan banggakan haji saya nggak mau cerita-cerita agar dipuji orang. Oke, tahun 91 kita berhasil memenamnya, tahun 92 kita bungkam, tahun 93 kita tidak tertarik membanggakan tawaf kita, tahun 94 kita tidak mau menyinggung-nyinggung sa'i kita, tahun 95 kita tidak mau mengungkit-ungkit wukuf di Arafah kita. Tapi pada tahun 2015 ketika ada teman kita baru mengerjakan ibadah haji, akhirnya kita terprovokasi. Kita pun ingin menceritakan kehebatan kita saat wukuf, bagaimana nangis kita di Masjidil Haram, bagaimana nikmatnya sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu ketika kita dipuji oleh para pendengar kita puas, maka haji tahun 90 hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hancur. Allah nggak butuh. Inilah beratnya keikhlasan. Bayangkan tahun 90 dihancurkan tahun 2015. Ana aghna syuraka 'ani syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang beramal ibadah, asyraka fihi ma'i ghairi, lalu ia mensekutukan diriku, ia tujukan kepada selain diriku, ia ingin pujian manusia, ia ingin bangga luan manusia, dia ingin reputasi dari manusia, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dan amalnya, dan pada hari kiamat aku perintahkan dia meminta dan mengemis pahala kepada orang-orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keikhlasan adalah perkara yang sangat berat, dan keikhlasan lebih berat daripada ibadah itu sendiri. Sekali lagi, menjaga keikhlasan pada saat kita menginfakkan 500 juta itu lebih sulit daripada 500 juta itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang kiat-kiat meraih keikhlasan. Bagaimana cara untuk mengikhlaskan niat ketika kita beribadah, pada saat kita sholat, pada saat kita puasa, pada saat kita haji, pada saat kita umrah, pada saat kita bantu orang, pada saat kita menginfakkan harta kita kepada orang, pada saat kita menjadi orang tua asuh, pada saat kita menolong sesama. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya materi ini itu dibutuhkan oleh kita semua, baik yang mendengarkan maupun yang berbicara. Dan mungkin yang berbicara lebih hafal ayat dalam masalah ini, tapi mungkin bisa jadi dia tidak lebih apik daripada yang mendengarkan dalam mempraktekkan
apa yang ia sampaikan. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Jalla wa'ala untuk memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik dan kekuatan untuk bisa mengamalkan kiat-kiat keikhlasan yang akan kita pelajari beberapa saat lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama. Jika kita ingin mengikhlaskan hati kita kepada Allah, doa. Ud'uni astajib lakum. Ghafir ayat 60. Minta kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Ini yang dilupakan oleh banyak pihak. Kalau berdoa untuk meminta kekayaan nggak perlu diajarin lagi, hadirin. Kalau berdoa untuk meminta jodoh nggak perlu diingatkan lagi. Tapi betapa banyak orang yang berdoa meminta keikhlasan. Betapa banyak orang yang berdoa meminta ketulusan hati. Bahkan saya pernah membaca artikel, ada sensus yang dilakukan oleh sebuah tim kepada seluruh pemeluk agama, ya Islam, ya Katolik, ya Protestan, ya Hindu, ya Buddha, semua agama. Ternyata ketika seluruh manusia berdoa menurut keyakinannya masing-masing, yang paling banyak mereka minta adalah harta. Harta. Itu hasil harta. Mau yang Islam, mau yang Katolik, mau yang Protestan, mau yang Buddha, mau yang Hindu, semua harta. Subhanallah. Bal tu'thiruna al-hayata dunia. Ternyata kalian lebih memilih harta dunia. Nabi mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummati mal. Sesungguhnya setiap umat diberikan fitnah, dan fitnah di tengah-tengah umatku itu fitnah harta. Oleh karena itu, silakan meminta harta yang halal, nggak ada masalah. Nabi saja berdoa untuk meminta harta yang halal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Namun jangan lupa meminta keikhlasan, hadirin. Jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mantapkan kita dalam menjaga niat ketika beribadah. Dan Nabi mengajarkan dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa doa keikhlasan? Siapa yang tahu? Doa meminta keikhlasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, sama aja ternyata bapak-bapak ini. Sama-sama tawadhu, Masya Allah. Saya yakin banyak yang tahu tapi nggak ingin menonjolkan diri. Takut ria, Masya Allah. Luar biasa. Menjaga keikhlasan. Nggak ingin memamerkan ilmunya di hadapan masyarakat. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada dirimu dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan padahal aku tahu itu syirik, dan aku beristighfar dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Kita tahu gak boleh beramal untuk dipuji oleh orang, tapi tetap aja seneng ketika orang muji kita. Itu yang bahaya. Kita tahu ini ria, tapi tetap aja seneng, pengen dipuji ketika orang melihat tahajud kita, umrah kita, sedekah kita. Tahu aja kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan padahal aku tahu itu syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku beristighfar dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Hafal? Insya Allah saya akan kirim ke Pak Vito, mungkin hafizahullah, agar beliau membisi hadirin sekalian, atau mungkin ditaruh di grup ya. Itu mungkin lebih nyaman daripada antum berusaha nulis, itu juga tulisannya belum tentu benar. Ini bukan underestimate, cuman nggak percaya aja. Insya Allah saya akan kirimkan redaksinya, baik bahasa Arabnya ataupun Latinnya, dan saya akan kirim ke Pak Vito.
Nanti beliau hafizahullah yang akan membisi jamaah sekalian insyaallah. Dan juga banyak doa atau banyak memanjatkan doa-doa yang berkaitan dengan hati, seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, kokohkanlah hatiku di atas keikhlasan kepadamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepada dirimu. Minta. Nabi saja, orang yang paling ikhlas, itu masih mengulang-ulang doa di atas. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, bainahuma nudandin, kata Nabi SAW. Itu doa, itu kita ulang-ulang setiap saat. Lalu kita, yang hati kita masih harus dibersihkan, yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, lupa membaca doa-doa seperti ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada gunanya seluruh ibadah kita kalau tidak ikhlas. Maka mintalah keikhlasan. Mintalah hal yang sangat berat ini agar Allah mudahkan untuk kita. Lalu perbanyak doa kemudahan. Misalnya kita baca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau buat mudah. Dan seluruh kesulitan seperti apapun, jika Engkau buat mudah, maka akan menjadi mudah. Baca doa ini ketika kita susah sekali menjaga keikhlasan, ketika kita susah melawan nafsu ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin menampakkan amal ibadah kita. Minta kemudahan agar bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kita lupakan, padahal ini kiat yang termudah, kiat yang tidak membutuhkan biaya, kiat yang gratis, kiat yang tidak membuat kita letih, membuat kita lelah. Angkat tangan kita, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja masih berdoa, padahal beliau adalah makhluk yang paling ikhlas, makhluk yang paling bisa menata hati, makhluk yang tidak punya kepentingan duniawi, tapi masih membaca Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu kiat yang pertama. Sisipkan, bahkan bukan hanya sisipkan, prioritaskan di dalam rangkaian doa-doa kita. Ketika kita berdoa dalam sujud kita, baca doa ini. Ketika kita berdoa antara adzan dan qomat, Nabi mengatakan bainal adzanaini du'aun la yurad. Antara adzan dan qomat itu doa nggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baca doa di sepertiga malam terakhir, karena Allah turun ke langit dunia dan Allah mengatakan tidak ada satupun yang meminta kecuali aku akan kabulkan. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita berada di tempat-tempat mustajab. Minta keikhlasan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini yang terpenting. Ini kunci sukses di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara kiat-kiat keikhlasan yang dijelaskan oleh para ulama, dengan merenungi dan meresapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna, yang maha indah, yang maha sempurna. Hadirin, fungsi nama-nama itu bukan hanya sekedar dilafadzkan. Fungsi nama-nama itu bukan hanya sekedar diucap, ditutur. Kenapa demikian? Karena kalau hanya sekedar diucapkan, dilafadzkan, tidak akan membawa kita ke surga. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan sabdanya, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa, maka dia pasti masuk surga. Sebagian pihak menerjemahkan ihsa dengan makna yang lebih sempit daripada makna aslinya. Mereka mengatakan barang siapa yang menghafal. Bukan, ihsa bukan menghafal. Ihsa lebih daripada menghafal. Hafal itu dalam bahasa Arab hifz. Makanya hifdzul Quran, menghafal Al-Quranul Karim. Ihsa dijelaskan oleh para ulama artinya mempelajari, memahami, meresapi, mengucapkan, menghafal, berdoa dengan nama-nama tersebut, dan membumikan makna serta konsekuensinya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan. Ketika kita meyakini Allah Al-Alim, bagaimana mungkin kita berani riya? Bukankah seluruh niat kita Allah tahu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 29. Apa firman Allah dalam ayat ini? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, biar mereka tahu. Tolong sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad. Ini perintah dari Allah agar Nabi kita menyampaikan kepada kita, in tukhfu ma fi sudurikum. Jika kalian menyembunyikan sesuatu di dalam hati kalian, atau kalian tampakkan hal tersebut, Allah tahu. Jadi ketika kita sujud, ruku, salat agar dipuji oleh manusia, Allah tahu, kata Allah dalam ayat tersebut. Ketika kita infak agar dipuji oleh manusia, kita memberikan sedekah dalam rangka pencitraan misalnya, Allah tahu hal tersebut. Jika kita haji atau umroh untuk mendapatkan gelar H besar di depan nama kita, Allah tahu, kata Allah, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Allah tahu. Oleh karena itu, orang-orang yang tetap riya, dia sama saja seperti seorang siswa yang menyontek ketika ujian di hadapan pengawasnya. Itu bunuh diri. Bunuh diri. Semua yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah tahu. Dalam surat Ghafir, kalau tidak saya ayat 19 ya, mohon dicek. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat tersebut? Ibnu Abbas menyatakan atau mentafsirkan ayat ini dengan sebuah sampel. Ini bukan tafsir satu-satunya, tapi ini sampel. Dan kiaskan dengan kasus yang sama dengan sampel Ibnu Abbas. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Kata Ibnu Abbas, contohnya nih, apabila ada seorang laki-laki, lalu ia melewati kerumunan wanita, lalu ia melihat seorang wanita cantik. Ia sedang berjalan bersama beberapa temannya. Maka ia bersikap seolah-olah ia terhindar dari fitnah wanita. Ia tundukkan pandangannya, ia tidak mau menikmati kecantikan si wanita tersebut. Kenapa? Karena teman-temannya itu berada di samping kanan dan samping kirinya. Nah, ketika teman-temannya lengah, maka dia curi-curi pandang ke wanita tersebut. Itu pengkhianatan mata dan Allah tahu. Dia tidak menggerakkan wajahnya, dia hanya menggerakkan bola matanya dan Allah tahu. Jadi CCTV saja mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Lalu apa? Lalu ketika dia puas menikmati kecantikan wanita tersebut tanpa ada orang yang tahu, padahal orang-orang itu ada di sekelilingnya, ia melangkah lebih jauh dari itu di dalam benaknya. Ia khayalkan. Ia khayalkan si wanita. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, ia khayalkan kemaluan wanita tersebut dan Allah tahu apa yang dia khayalkan. Itulah makna ayat tersebut, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita enggak malu di hadapan Allah ketika kita acting dalam salat, acting dalam puasa, acting dalam zakat, acting dalam berinfak dan bersedekah, acting dalam haji dan umrah, seolah-olah kita orang yang paling semangat beribadah. Namun ternyata itu hanya pencitraan di dunia. Itu hanya mencari pujian di dunia. Itu hanya mencari nama baik di dunia. Itu mencari harta-harta yang hina di dunia. Subhanallah. Kenapa kita malu ketika kedok kita dibongkar oleh manusia, tapi kita tidak mau kalau kedok kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama manusia saja, terkadang kita malu melakukan sesuatu padahal hal itu mubah, nggak haram. Mubah dan tidak haram, tapi tetap malu.
Misalnya antum ke kantor pakai atasan putih dan bawahan celana pendek merah sama dasi kupu-kupu, kira-kira berani nggak? Nggak berani, malu. Kenapa? Karena dilihat oleh manusia dan dikritik manusia, mungkin dibully oleh manusia. Padahal saya ingin tanya, hukum asal memakai kemeja putih, celana pendek merah, dasi kupu-kupu haram atau mubah? Mubah, nggak ada masalah, nggak ada haram, kok nggak akan masuk neraka. Tapi kita malu kalau dilihat manusia. Jadi kalau dilihat manusia, jangankan yang haram, yang mubah pun bisa malu. Tapi sama Allah nggak malu sama sekali, subhanallah. Nggak ada malu-malunya. Kita bersandiwara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tampakkan seolah-olah ahli sujud, padahal kita hanya mengharapkan dunia dari sujud kita. Kita memakai busana muslimah atau busana muslim seakan-akan orang alim atau alimah, tapi ternyata kita hanya mengharapkan pujian dari manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati, azab Allah sangat pedih, dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa kalau manusia lihat kita serius, tapi kalau Allah lihat kita tidak serius? Coba kalau antum sholat, di hadapan antum kamera MNC seperti ini dan live ke seluruh Indonesia, kira-kira sholatnya serius apa tidak? Serius. Walaupun mungkin nggak khusyuk, tapi kan nggak perlu kita pikirkan, orang-orang nggak tahu kok apa hati kita. Yang penting yang orang lihat itu sempurna. Nah sekarang kita sholat, Allah lihat. Kita sujud, Allah lihat. Kita infak, Allah lihat. Dan Allah bukan hanya bisa melihat yang nampak dari kita, tapi Allah juga melihat apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Kenapa kita tidak tampil sesempurna mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, jika kita ingin ikhlas, kita tidak boleh pisahkan amalan kita dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar bisikan-bisikan hati kita, yang Maha melihat, yang Maha Al-Khabir, Al-Latif, yang mengetahui bukan hanya hal-hal yang besar, namun hal-hal yang detail dan yang terperinci. Oleh karena itu, kiat yang kedua, jika kita ingin ikhlas, renungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sekali lagi, nama-nama itu bukan hanya untuk kita baca. Percuma kita baca tapi tidak ada aplikasi nyata di dalam kehidupan sehari, percuma. Kan yang dijamin masuk surga adalah yang ihsa, dan salah satu makna ihsa, dia bumikan dan dia terjemahkan makna dan konsekuensi nama-nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu kiat yang kedua, jika kita ingin ikhlas. Kiat yang ketiga, agar kita bisa mengikhlaskan amal ibadah kita, sembunyikan amal ibadah kita, hadirin. Sembunyikan, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan syiar. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan syiar yang perlu ditampakkan. Adapun amal ibadah yang normal, sembunyikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Hadis ini sahih dan bisa dicek dalam kitab Zuhud karya Al-Imam Ibnu Mubarak. Dinyatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun minal amali salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa melakukan amalan rahasia, maka lakukanlah. Atau dalam terjemahan yang lain, barang siapa yang mampu merahasiakan amal-amal solehnya, maka lakukanlah. Lakukan amal soleh tersebut secara rahasia. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, Abu Hazim mengatakan, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikan amal solehmu sebagaimana Anda pintar menyembunyikan aib-aibmu. Sebagaimana kita tidak ingin menampilkan cacat kita, kelemahan kita, kekurangan kita, maka sembunyikanlah amal-amal ibadah kita tersebut. Sembunyikan. Kan begitu. Kita nggak mau amal soleh, aib kita itu terungkap. Lakukan hal yang sama dengan amal soleh. Lakukan hal yang sama dengan sedekah, dengan infak,
dengan sholat tahajud, dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan amal apapun. Kalau bisa dengan umroh kita, kalau kita mampu, kalau enggak ada masalah. Tapi kalau kita mau, sembunyikan. Ini yang perlu kita camkan, hadirin. Jangan kita perlihatkan, sembunyikan. Coba kita lihat, kita kalau punya aib, mau kita tampakkan? Enggak mau. Orang yang punggungnya penuh dengan panu, berani berenang di kolam renang umum? Enggak berani. Kan begitu. Jangankan panuan, yang one pack aja minder gitu. Padahal kan one pack nggak haram. Dia baru berani kalau six pack gitu loh, atau yang four pack gitu, yang duanya lagi dikit-dikit dan seterusnya, baru dia bangga. Itu manusia. Nah, lakukan hal yang sama dengan amal soleh Anda. Jangan Anda tampilkan. Bahkan kata para ulama, kalau Anda nggak bisa satu aja, kita punya amalan yang seumur hidup tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Tidak istri kita, tidak suami kita, tidak anak kita, tidak cucu kita, tidak mertua atau menantu kita. Nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Dan itu mudah. Dan amal apa saja sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kondisi kita. Yang bisa infak tanpa diketahui oleh orang, lakukan. Yang bisa zikir, lakukan. Ketika kita misalnya ke kantor, naik motor atau naik mobil sendirian, kita drive sendiri, lalu zikir kepada Allah dan jadikan itulah amalan rahasia kita yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada satu amalan. Atau kita rajin sholat duha, nggak ada yang tahu ketika suami udah berangkat ke kantor, anak-anak sekolah, lalu kita mengerjakan sholat duha bagi wanita. Atau misalnya ketika kita sampai di kantor, nggak ada yang tahu, semua belum datang, maka lakukan sholat yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa memiliki barang siapa yang mampu menyembunyikan amal-amal saya, maka lakukanlah. Kalau dia tidak bisa melakukan banyak amal rahasia, paling enggak satu lah seumur hidup. Ada satu jenis amal yang tidak ada yang mengetahui kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan para ulama kita. Ibnu Mubarak itu kalau berjihad, berperang, beliau pakai cadar. Gak ada yang tahu bahwa orang ini Ibnu Mubarak. Karena beliau sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak adalah ulama yang perfect. Kata Ibnu Hajar, Al-Imam Zahabi dan para ulama yang lain. Jago Quran, jago hadis. Lalu kuat dalam ilmu fikih. Kaya raya. Lalu rajin sedekah. Dia buka travel. Ibnu Mubarak tuh kalau bahasa kita sekarang buka travel. Misalnya ONH zaman beliau misalnya 8.000 US dollar. Maka tolong kasih 8.000 US dollar. Jadi dia terima, siapa mau umroh haji bareng saya? 8.000 US dollar. Pada mau loh barang Ibnu Mubarak, kasih 8.000 US dollar. Maka dia jadi tour leadersnya. Dia yang kasih makan selama perjalanan, ketika haji kasih makan. Bahkan di travel Ibnu Mubarak itu disanguin untuk beli oleh-oleh. Jadi jamaah-jamaahnya dikasih ini 100 real atau misalnya 300 real atau ini 1.000 real untuk beli oleh-oleh, untuk beli korma, untuk pergi ke Bin Daud misalnya, untuk beli ke Thaibah kalau di Madinah, atau ke Zamzam Tower kan gitu ya. Ini ibu-ibu udah mulai senyum-senyum, sudah ngerti nyambung Bin Daud, Zamzam Tower, Thaibah kan gitu-gitu ya. Pasar Seng udah nggak ada, ini yang tahun 90-an Pasar Seng gitu kan, 80-an. Itu travelnya Ibnu Mubarak kasih nih satu. Semua akomodasi ditanggung. Begitu mereka sampai kembali ke negeri mereka, Ibnu Mubarak mengundang jamaahnya, kita makan-makan walimah. Makan-makan, alhamdulillah kita diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan kemudahan sehingga berhasil mengerjakan haji dengan baik. Begitu seluruh jamaah mau pulang, lalu Ibnu Mubarak memberikan mereka 8.000 dolar. Seluruh ongkosnya dikembalikan oleh Ibnu Mubarak. Allahu Akbar. Itu Ibnu Mubarak. Dan beliau adalah orang yang sangat kaya. Sangat kaya. Pemasukan per bulan beliau dalam riwayat itu kurang lebih sekarang 8 miliar. Namun yang aneh bin ajaibnya nggak pernah bayar zakat. Kenapa? Karena sebelum masuk haul uang habis. Sebelum masuk haul uang habis. Sebelum masuk haul uang habis. Paham maknanya?
Karena kita tahu zakat itu harus berada di tangan kita selama 1 tahun. Nah sebelum genap 1 tahun, uang udah habis. Apa kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana. Penghasilan 8M per bulan, nggak pernah bayar zakat seumur hidup. Abdullah bin Mubarak. Allahu Akbar. Dan beliau adalah orang yang paling gemar menyembunyikan amal ibadahnya. Dan salah satunya itu, ketika beliau jihad, beliau pakai cadar. Gak ada yang tahu. Semua hanya terpukau, ini siapa tentara yang satu ini. Berperang dengan gagah berani, tidak takut mati, berada di saf terdepan. Tapi kita nggak tahu siapa dia. Akhirnya ada salah satu teman yang penasaran, siapa sih ini orang? Pura-pura duduk di samping, ngobrol, lalu tanpa memberitahukan dia tarik cadar Ibnu Mubarak. Akhirnya Ibnu Mubarak diketahui. Kira-kira kalau antum jadi Mubarak, gimana perasaan antum? Alhamdulillah. Kasih testimoni, konferensi pers. Ibnu Mubarak marah luar biasa dan mengatakan, innaka mimman yushanni alayya, engkau baru saja melakukan perbuatan yang sangat buruk kepada saya. Marah besar. Kenapa? Karena beliau tidak ingat amal ibadah beliau diketahui oleh orang. Allahu Akbar. Itu Abdullah bin Mubarak. Abdurrahman bin Mahdi, ulama besar, ulama hadis besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kalau tahajud, beliau jika tahajud di sebuah ruangan atau sedang membaca Al-Quran di tengah kegelapan malam, atau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia mendengar langkah kaki, mungkin ada istrinya mau cek di ruangannya atau anaknya yang mau ke ruangannya, maka ia langsung mendatangi matras yang sudah ia siapkan, lalu selimutan dan pura-pura tidur sampai istrinya nggak tahu bahwa suaminya sedang bermunajat kepada Allah. Dia nggak mau kasih tahu siapa-siapa sampai istrinya dirahasiakan olehnya. Itu para ulama. Tamim Ad-Dari, Ahlul Quran, imamnya Utsman bin Affan. Imamnya Utsman bin Affan itu kalau sholat tahajud lamanya luar biasa. Suatu ketika pernah ditanya oleh seseorang, wahai Tamim Ad-Dari, bagaimana anda sholat tahajud? Apa kata beliau? La rak'atun wahidatun usalliha fi jawfil laili ahabbu ilayya min an usalliya laila kullaha thumma aqussan nasa ala dhalik. 1 rakaat yang aku kerjakan di tengah kegelapan malam, itu lebih, dan tidak ada yang tahu sama sekali, itu lebih aku sukai daripada aku sholat sepanjang malam lalu keesokan paginya aku cerita kepada teman-temanku. Saya ingin bertanya, pertanyaan itu dijawab apa tidak oleh Tamim Ad-Dari? Gak dijawab. Penanya tidak meminta komparasi antara sholat yang diam-diam dan sholat yang diceritakan. Bukan itu pertanyaannya. Penanya to the point. Kalau anda sholat tahajud itu gimana? Gimana bacaannya? Baca surat apa? Rukuknya berapa menit? Sujudnya nangis apa enggak? Berapa lama? Itu yang ditanya oleh penanya. Tapi dibelokkan oleh Tamim Ad-Dari. Beliau memberikan jawaban diplomasi, merahasiakan amalnya, nggak mau dia kasih tahu. Makanya sampai detik ini tidak ada yang tahu bagaimana kehebatan Tamim Ad-Dari kalau sholat tahajud sendirian di rumah. Kita hanya tahu bagaimana beliau memimpin sholat taraweh di masa di masa Umar bin Khattab. Ketika Tamim Ad-Dari memimpin sholat taraweh di masa Umar, taraweh dimulai pada Isya. Begitu Tamim Ad-Dari salam, maka jamaah langsung bubar pulang ke rumah masing-masing karena khawatir dikumandangkan adzan subuh. Allah Akbar. Kalau itu menjadi imam salat tarawih, bagaimana jika beliau salat sendiri? Tapi nggak ada yang tahu karena beliau tidak pernah buka. Padahal kesempatan itu terbuka lebar. Kenapa? Karena beliau ditanya. Orang yang ditanya aman. Orang nggak akan suudzon sama dia. Orang nggak akan curiga karena dia statusnya sebagai penjawab pertanyaan. Kan ditanya bagaimana sholat bagaimana sholat tahajud Anda. Ini aman banget. Kalau ingin membanggakan disitulah saatnya. Tapi Tamim Ad-Dari tidak mengambil kesempatan tersebut.
Beda dengan kita, nggak ditanya, ngarep nanya, subhanallah. Bahkan mancing biar ditanya. Ini ada kejadian loh, bener, kejadian. Dia pengen ditanya tentang salat tahajudnya, tapi nggak ada yang mau nanya. Akhirnya dia cari ide. Dia ketemu sama temannya, dia cerita, Pak, subhanallah, jam 2 malam tadi bintang-bintang indah sekali di langit. Biar ditanya, kok belum tidur? Kan begitu. Akhirnya benar, ditanya, Pak, kok tahu Pak belum tidur? Iya, biasa, rutinitas selama 15 tahun sholat tahajud. Bayangkan rutinitas selama 15 tahun, buat apa Anda sebutkan? Gak ada gunanya. Dia tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada Anda. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para ulama ditutup rapat-rapat. Gak ada yang mau dia kasih tahu. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Sembunyikan amal ibadah kita. Sembunyikan amal ibadah kita. Walaupun hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tampakkan selama menjaga keikhlasan itu boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, "In tubdu shadaqat fani'immahi." Jika kalian tampilkan sedekah Anda selama ikhlas, itu bagus kata Allah. Bagus, enggak ada masalah. Namun wa in tukhfuha wa tukhfuha fuqara wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Namun kalau kalian sembunyikan dan kalian tetap suplai bantuan itu kepada orang-orang miskin, itu lebih baik, lebih afdol, lebih besar pahalanya kepada kalian. Kenapa matematika kita tidak kita gunakan dalam masalah akhirat? Allah yang mengatakan pahalanya lebih besar jika kalian sembunyikan, jika kalian jaga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembunyikan amal ibadah kita. Karena semakin kita sembunyikan, semakin besar pahalanya dan semakin mudah untuk ikhlas. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu itu sholat apa? Sholatul lail. Kenapa sholat malam? Kenapa sholat tahajud? Karena paling rahasia, paling tidak terekspos. Paling kalau harus terekspos, yang mengetahui adalah orang rumah kita. Beda kalau kita rawatib, apalagi di masjid karena kita berada di luar rumah, semua orang mesti tahu kita sedang sholat ba'diyah atau qobliyah. Semakin rahasia dan semakin jauh dari mata manusia, itu semakin besar pahalanya di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati, kenapa kita mengharapkan mata manusia, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Bukan wajah Allah lebih indah daripada wajah-wajah manusia. Sembunyikan amal ibadah kita, kecuali yang syiar. Sekali lagi, kecuali yang syiar. Ini Bapak-bapak, besok subuh tetap pergi ke masjid. Jangan abis dengar kajian ini resign dari masjid. Saya mau di rumah aja lah Pak Ustaz. Takut teriak. Saya ingin menyembunyikan amal. Sampai sholat Jumat pun nggak ke masjid. Ini nggak benar. Jadi itu syiar. Sholat 5 waktu di masjid itu syiar. Sholat berjamaah itu syiar, khususnya bagi laki-laki. Sholat Jumat itu syiar. Itu sengaja ditampakkan. Tapi amal-amal seperti sedekah, seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, maka sembunyikan. Banyak para ulama terdahulu seperti Rabi bin al-Khuzaim, ketika sedang membaca Al-Quran di sebuah ruangan atau sebuah masjid, lalu ada orang masuk, maka mushaf itu langsung segera ditutup beliau, dan seolah-olah beliau tidak sedang mengerjakan apapun juga. Itu para ulama, nggak dia tunjukkan. Kalau kita tunjukkan, kita tontonkan. Ketika nggak ada orang suaranya pelan, tapi ketika ada orang di sebelah suaranya tinggi, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Maka sembunyikanlah amal ibadah kita. Itu kiat yang ketiga. Kiat yang keempat, kita harus mengetahui sebuah fakta, bahwa ketidakikhlasan adalah sebab utama su'ul khatimah, sebab utama meninggal dengan cara yang tragis, cara yang buruk. Dan ini adalah kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam
Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab mengatakan bahwa sebab terbanyak yang membuat orang su'ul khatimah tidak ikhlas ketika berniat. Tidak ikhlas. Itu yang menghancurkan orang di detik-detik terakhir kehidupannya. Dan Ibnu Rajab bukan hanya sekedar berstatement, bukan sedang berasumsi. Beliau membawakan hadis riwayat Imam Bukhari ketika Nabi SAW bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Sesungguhnya ada di antara kalian seseorang yang hidupnya penuh dengan amal-amal ahli surga, penuh dengan amal-amal ahli surga, hidupnya penuh dengan salat, penuh dengan puasa, penuh dengan majlis taklim, penuh dengan zikir, penuh dengan salawat, penuh dengan Al-Quran, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai ia mendekati kematiannya. Fayasbiqu 'alal kitab, dan kitab Allah Lauhil Mahfuz menetapkan lain. Faya'mal bi amali ahlin nar, di fase akhir hidupnya ia tergelincir, akhirnya ia mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, dan ia mati dengan kondisi tersebut, dan ia dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Bertahun-tahun, bukan 1-2 tahun, puluhan tahun, hidupnya penuh dengan salat, hidupnya penuh dengan taqarrub, hidupnya penuh dengan kegiatan sosial, hidupnya penuh dengan infak dan sedekah, hidupnya penuh dengan salawat. Namun di akhir hayatnya ia tergelincir, ia terjatuh, ia mengerjakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebab sehingga orang ini benar-benar tragis di sisi Allah? Diriwayatkan dari riwayat yang lain. Jadi jawaban ini dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, masih diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi, fima yabdulin nas, ternyata orang ini yang selama hidupnya beribadah dan beramal soleh, itu hanya di hadapan manusia, ingin pujian manusia, gak ikhlas. Jadi ia tampil soleh itu hanya di hadapan manusia, ingin pujian, ingin sanjungan, namun hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah, tidak mengharapkan wajah Allah, enggak tertarik sama akhirat. Lalu apa yang terjadi? Allah membongkar jati dirinya di akhir hayatnya. Jadi sebenarnya orang ini enggak tragis. Memang dari awal dia bermasalah. Cuman karena selama ini menampilkan citra yang baik, menampilkan sosok yang soleh, masyarakat berpikir dia berakhir tragis, karena kan masyarakat tidak tahu apa isi hatinya. Allah bongkar dan Allah kasih lihat bahwa selama ini dia tidak ikhlas. Jadi udah, kan selama ini Anda bersandiwara, ya udah sekalian aja biar manusia semua tahu siapa Anda sebenarnya. Allah bongkar. Jadi buat apa? Apa gunanya kita riya, hadirin? Apa gunanya kita sum'ah? Apa gunanya kita mengharapkan pujian orang? Apa gunanya kita mengharapkan sanjungan dari orang? Gak ada gunanya. Hancur. Dan Allah hancurkan di detik-detik terakhir kehidupan kita. Di saat pintu taubat sudah tertutup. Di saat kita sedang mengalami gargarah, nyawa sudah ada di tenggorokan. Lalu apa yang mau kita lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas adalah sebab utama su'ul khatimah. Bukankah selama ini yang kita takutkan, ini yang kita khawatirkan, su'ul khatimah? Karena habis, hadirin. Nabi mengatakan, man mata ala syai' bu'itha alaih, barang siapa yang meninggal dalam kondisi tertentu, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan kondisi tersebut.
Jadi barang siapa yang meninggal dalam kondisi maksiat, maka pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi maksiat, dan kita tahu kemana berpulangnya orang-orang seperti itu. Kalau kita tidak ingin bernasib tragis, maka jaga keikhlasan, jaga hati kita, jangan mengharapkan dunia, karena ini yang akan membuat kita jatuh ke dalam su'ul khatimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kiat yang keempat. Kiat yang kelima, salah satu cara agar kita ikhlas adalah dengan meyakini sebuah fakta bahwa pujian manusia tidak merubah takdir kita. Sanjungan manusia tidak merubah jalan hidup kita yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang sahih, bisa dicek dalam Sunan Tirmidzi. Beliau menyatakan, wa innal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Apabila seluruh manusia kata Nabi SAW bersekutu, bersepakat untuk mendukung dirimu, membantu dirimu, menolong dirimu, maka mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seluruh manusia bersepakat untuk menolong kita, itu tidak akan berhasil, nggak akan merubah apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, apalagi pujian. Dan itu pun bukan dari semua manusia, paling hanya satu orang, paling hanya dua orang, paling hanya puluhan orang, paling hanya ratusan orang. Dan yang muji kita belum tentu mau bantu kita ketika kita punya kesulitan. Cuma muji doang, cuma basa-basi aja. Apa yang kita harapkan? Semu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini semu. Jangan mengharapkan pujian manusia. Jangan harapkan nama baik di hadapan manusia. Tidak akan merubah takdir Allah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin cari muka zat yang bisa menentukan jalan hidup kita, yang bisa menentukan kesuksesan kita, yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita berada di sebuah perusahaan, maka cari muka komisarisnya, jangan cari muka OB-nya. OB nggak bisa buat apa-apa, paling buat teh, buat kopi, itu pun juga pakai uang perusahaan, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para OB. Tapi OB nggak bisa buat apa-apa. Kalau mau cari muka komisaris, orang nomor satu, ownernya, yang menentukan gaji kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga dengan hidup. Kalau kita ingin mendekati, kalau kita ingin cari muka kepada Allah, jangan cari muka kepada manusia. Gak akan turun wibawa kita kalau dicaci maki oleh seluruh manusia. Sebagaimana tidak akan terangkat derajat kita di sisi Allah walaupun didukung, dikampanyekan oleh seluruh manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fakta. Oleh karena itu, miliaran orang mencela Nabi SAW apabila kita hitung dari masa beliau sampai detik ini. Tapi apakah merubah takdir beliau? Enggak. Beliau tetap menjadi orang paling mulia, orang yang paling disegani, bahkan yang paling menginspirasi di seluruh dunia. Walaupun beberapa majalah meletakkan beliau ke nomor urut 10, nomor urut 15, namun fakta membuktikan beliau adalah tokoh inspiratif nomor 1 di dunia. Tidak mengurangi wibawa beliau, padahal beliau dicaci maki selama 13 tahun. Gak ada yang mendukung dakwah beliau kecuali segelintir orang-orang lemah saja. Gak ada yang dapat diberikan oleh manusia jika Allah berkehendak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Bukankah ini zikir yang selalu kita baca setelah salat wajib? Kalau begitu, kenapa kita tidak ikhlas? Tidak ada yang bisa diberikan manusia kalau Allah larang, dan tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah berikan kepada kita. Maka carilah wajah Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Dan kiat yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dua kiat lagi, mohon maaf. Kiat yang berikutnya, dengan mengetahui bahwa keikhlasan adalah sumber kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kesuksesan adalah salah satu sebab yang akan membuat cita-cita kita terwujud.
Nabi SAW bersabda, intas dukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Hadis ini, itu ada kronologinya. Ketika ada seorang badui masuk Islam, lalu setelah masuk Islam, ikut perang dengan Nabi SAW. Setelah perang selesai dan dimenangkan oleh umat Islam, maka Nabi membagi-bagikan ghanimah. Apa arti ghanimah? Harta rampasan perang. Dan ketika tiba giliran si badui ini menolak. Dia nggak mau terima harta rampasan perang. Dengan polosnya dia mengatakan, bukan untuk ini aku berperang dengan engkau wahai Nabi SAW. Aku berperang bersamamu agar panah musuh itu merobek leherku dan tembus ke belakang. Artinya apa? Agar aku mati syahid. Hadirin, karena orang ini badui. Orang badui kehidupannya bersahaja dan dia orang polos. Dan oleh karena itu, karena kehidupannya bersahaja, nggak butuh apa-apa, dia menolak ghanimah. Padahal menerima ghanimah hukumnya apa? Boleh. Orang sahabat-sahabat besar menerima ghanimah, jadi ini nggak haram. Tapi cuman dia ingin menjelaskan, saya berperang bukan untuk ini, bukan berarti ini haram. Karena banyak para sahabat menerima ghanimah, padahal iman mereka lebih tinggi daripada badui tersebut. Tapi badui ini secara pribadi memiliki sebuah harapan, sebuah cita-cita. Dia ingin mati syahid, itu saja. Dengan cara demikian, maka Nabi SAW mengatakan, intas dukillaha yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi kalau Anda bicara seperti ini, bukan karena ingin menarik hatiku, bukan untuk menarik perhatianku, Anda benar-benar jujur, maka insya Allah akan terbukti. Cita-cita Anda akan tercapai. Lalu setelah itu terjadi peperangan lagi. Setelah terjadi peperangan usai, maka sebagian sahabat membawa jenazah yang terbujur kaku, lalu dibawa di hadapan Nabi SAW. Dan ternyata jenazah tersebut meninggal dengan kondisi tertembus anak panah di lehernya. Lalu ketika Nabi melihat jenazah tersebut, Nabi teringat dengan orang badui yang berbicara seperti itu di peperangan yang sebelumnya. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ahu, apakah orang ini yang berkata kemarin itu? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, sadaqallah fasadaqah. Dia telah jujur kepada Allah dan Allah wujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, apabila kita punya cita-cita dalam hidup namun belum tercapai sampai detik ini, koreksi niat kita. Sudah ikhlaskah kita kepada Allah? Sudah tuluskah kita mengharapkan wajah Allah? Karena kalau kita jujur, intas dukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Cita-cita kita. Makanya cita-cita Nabi kesampaian semuanya. Karena beliau adalah orang yang paling jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergaulah dengan orang-orang yang berusaha menjaga keikhlasan. Ini penting. Kalau kita ingin ikhlas, kita harus benar-benar memfilter, menyeleksi siapa ring satu yang ada di sekitar kita. Siapa orang-orang yang menemani keseharian kita. Siapa orang-orang yang berjalan bersama kita, yang duduk bersama kita, yang mengisi hari-hari kita. Bersahabatlah dengan orang-orang yang menjaga keikhlasan, orang-orang yang tidak ingin pamer, yang tidak menyombongkan diri, yang menyembunyikan amal. Maka kita akan terpengaruh dengan gaya hidup seperti itu. Nabi SAW mengatakan, almaru ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama sahabatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bergaul, ya simpel aja deh. Kalau kita bergaul dengan sebuah komunitas yang kerjanya foto selfie terus, maka kita akan foto selfie. Pas umroh bareng mereka, ya selfiean aja di Ka'bah. Karena itu tadi, bawa tongsis kan begitu. Ke Ka'bah bukannya bawa mushaf, bawa tongsis. Saya agak bingung gitu loh. Ini apa? Nggak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena komunitas, karena semua selfiean, ya dia akan selfiean. Karena berteman dengan orang-orang narsis, maka dia akan narsis. Itu sudah kaidah.
Jadi kalau ingin menjaga niat, jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Merusak, hadirin. Karena kita terpengaruh dengan teman-teman main kita. Nggak mungkin kita pergi ke Masjidil Haram berenam, semuanya foto selfie, terus kita nggak mau foto selfie. Nggak mungkin, pasti kita ditarik-tarik, foto bareng, senyum walaupun agak terpaksa. Yang pertama terpaksa, yang kedua mingkem, yang ketiga mulai senyum-senyum kecil, yang ketiga sumeria dan narsis beneran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Kalau kita ingin benar-benar menyembunyikan amal, bergaul dengan orang yang menyembunyikan amal, yang tidak memamerkan, yang tidak senang posting-posting tentang ibadah-ibadahnya. Buat apa Anda wukuf di Arafah lalu Anda update status 12.40 PM Arafah? Buat apa Anda bilang demikian? Nggak ada gunanya. Atau IM Arafah. Atau misalnya ketika kita di Musdalifah 1 PM atau misalnya jam 11 PM Musdalifah. Buat apa mengatakan demikian? Biar semua orang tahu yang kenal dengan Anda bahwa Anda sedang berada di Musdalifah ketika Anda di Arafah. Subhanallah. Jadi orang-orang seperti ini nggak perlu dipergauli. Ini yang perlu. Beberapa waktu yang lalu ada jamaah bilang kepada saya, dia dia berjalan dengan dia berumrah dengan sebuah rombongan, dan salah satu kenalannya itu pada saat orang-orang sedang tauf umroh dia mengambil nge-shoot gambar. Itu buat apa? Jadi yang lain umroh, yang tauf dia tauf ya dia ikut keliling, tapi dia nggak zikir, dia nggak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia sibuk mengurus dokumentasi dalam umrah tersebut. Nggak ada gunanya. Mau dokumentasi buat apa? Dokumentasi untuk Allah. Anda cari muka Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dokumentasi untuk manusia? Nggak ada guna-gunanya. Ada orang tawaf Masjidil Haram sampai begini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya benar, demi Allah. Dan itu bukan 1-2 orang. Itu ratusan orang seperti itu. View-nya kiri kan Ka'bah sebelah kiri, makanya sebelah kanan Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus ngeliat lagi, oh ya, Rabbana atina fid dunya. La haula wala quwata illa billah. Kemana keikhlasan? Kemana ketulusan? Lalu umat kita harapkan kejayaannya dengan orang-orang seperti ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah. Begitu juga orang yang sa'i ke Safa Marwah, begitu sampai ke Safa, yang lain berdoa menghadap Ka'bah. Dia kalau berdoa menghadap Ka'bah kan view-nya jelek, apalagi sekarang lagi renovasi. View-nya jelek, maka dia cari view batu Safa, lalu dia angkat tangan, difoto sama temannya. Ketika dilihat bagus, maka dia lanjut lagi ke Marwah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kemana keikhlasan pada saat ini? Apa yang diharapkan? Foto-foto itu tidak akan merubah takdir kita. Ini penyakit besar. Makanya, walaupun sekali lagi selfie, narsis, itu hukumnya berkaitan dengan dunia, tetapi kalau budaya ini kita miliki dalam diri kita, ini akan merembet kepada sholat kita, zikir kita, umrah kita, haji kita, dan terbukti di mana-mana. Na'udzubillah. Dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, narsis itu kan bukan budaya Islam. Namanya juga narsis gitu loh. Nggak ada sangkut pautnya. Kalau namanya Abdullah mungkin dari Islam, tapi ini narsis kan begitu. Iya nggak? Benar kan? Karena kan narsis dari mana? Dari nama siapa? Narsisus. Dan Narsisus siapa? Yesus Kristus. Enggak, bukan. Narsisus itu adalah seorang legenda dari Yunani yang sangat keturunan dewa, yang sangat ganteng, yang luar biasa, yang kata orang gantengnya kelewatan. Jadi gantengnya luar biasa. Nah, Narsisus ini saking gantengnya dicintai oleh banyak peri. Salah satunya adalah seorang peri, tapi peri ini cacat. Perinya cantik tapi cacat. Dia tidak bisa bersuara dalam riwayat. Lalu, tapi peri ini setia. Diikutilah kemanapun Narsisus berjalan. Ke kanan, peri itu ikut kanan. Ke kiri, peri itu ke kiri. Loncat, ikut loncat. Tengkurap, ikut tengkurap. Intinya, semua kemanapun arah si Narsisus berjalan, peri ini ikut jalan.
Tapi dengan sombongnya, mentang-mentang orang ganteng, dia mencela dan mencaci maki si peri tersebut. Dicela habis-habisan. Akhirnya peri tersebut sakit hati, hancur hatinya, dan kabur ke dalam hutan, dan sampai detik ini tidak ditemukan. Hanya suaranya saja yang terdengar. Nama peri tersebut apa? Eho. Makanya dalam riwayat tersebut dia tidak bisa mendengar, tetapi dia bisa dia menangis. Dalam riwayat, seingat saya dalam riwayat, peri ini nggak bisa ngomong, tapi dia hanya bisa melanjutkan huruf terakhir dari lawan bicaranya. Makanya nama peri tersebut adalah Eho, dan sekarang gema tersebut dinamakan Eho. Jelaskan ini. Antum masa nggak tahu sih ya? Antum lebih tahu lah tentang masalah ini. Nah, setelah itu akhirnya Dewi Cinta marah. Siapa Dewi Cinta? Aphrodite. Dia marah. Ini sombong banget nih orang. Saya harus hukum dia. Akhirnya dipanahlah dengan panah asmara. Tapi panah asmara yang satu ini, itu panah asmara yang berbeda dengan biasanya. Aphrodite membuat Narcissus itu cinta kepada dirinya sendiri, tergila-gila dengan dirinya sendiri. Dan begitu panah itu terkena dirinya, dia lanjutkan perjalanan dan dia tidak merasa. Cuman dia merasa itu lebih sayang, lebih senang, lebih bangga dengan dirinya sendiri. Sampai suatu ketika dia melewati sebuah danau yang sangat jernih, yang sangat indah, yang sangat bening airnya. Lalu tanpa dia sengaja, karena dia ingin meminum atau mencuci muka, dia melihat bayangan dirinya di danau tersebut. Saking jernihnya danau itu, maka danau itu mencerminkan dirinya secara langsung, seperti kita melihat cermin di rumah kita. Maka dia terkagum-kagum melihat wajahnya. Saking terkagumnya, dia tidak beranjak. Dia lihat terus, dia terpukau, dia terpukau, dia terpukau. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, karena asik melihat wajahnya. Terkagum-kagum melihat wajahnya, gila melihat wajahnya. Akhirnya dia mati kelaparan di depan danau tersebut. Dalam riwayat lain ada tambahan. Jadi walaupun ini khurafat, ada riwayat-riwayatnya kayak hadis nih. Dalam riwayat yang lain, danau itu ditanya, danau, gimana perasaan kamu diliatin oleh orang seganteng Narcissus? Kan luar biasa, jarang-jarang loh orang si pria aja diomelin ngikutin dia. Itu aja dari belakang, bisa cuma nikmatin punggungnya aja diomelin. Anda bisa melihat wajahnya dengan waktu yang sangat lama, perasaan Anda gimana? Kata danau, aduh mohon maaf saya nggak tahu mas, karena fokus saya bukan melihat wajah Narcissus, tapi fokus saya mengagumi kecantikan saya yang tercermin dari bola mata Narcissus. Jadi Narcissus narsis dengan dirinya, si danau narsis dengan dirinya. Maka orang yang sangat terpukau dengan gayanya, pengen senang melihat penampilannya, dinamakan narsis. Gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman. Ini adalah dewa-dewa Yunani. Dan ini merusak keikhlasan. Walaupun hukum asalnya berkaitan dengan dunia, tapi impactnya, imbasnya kita lihat sekarang. Akhirnya semuanya narsis. Semuanya narsis. Bahkan saya pernah lihat di Masjidil Haram, ada orang pura-pura sujud, hanya ingin difoto, lalu ia narsis dengan sujudnya, lalu ia posting di ininya. Jadi dia nggak lagi sedang sholat, tapi minta tolong fotokan, begitu mau difotokan, pura-pura sujud di depan Masjidil Haram. Na'udzubillah min dzalik. Apa fungsinya? Ini budaya yang merusak keikhlasan, tapi tanpa kita sadari. Oleh karena itu, jika kita ingin ikhlas, jauhi orang-orang seperti itu. Suruh mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beneran. Karena tanpa kita sadari, ini kan gaya hidup. Ini karakter. Oke, kalau masalah dunia, hukum asalnya boleh, tapi yang fatalnya ketika masuk ke dalam sholat kita, masuk ke dalam haji kita, masuk ke dalam zikir kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ingin ikhlas, bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Kenapa Abu Bakar menjadi orang yang paling ikhlas? Karena beliau bergaul dengan Rasulullah SAW. Beliau bergaul dengan Rasulullah. Kenapa tabi'in, generasi yang paling ikhlas setelah sahabat? Karena mereka bergaul dengan sahabat. Sahabat mempengaruhi kehidupan kita.
Kalau kita berteman dengan sahabat-sahabat yang menjaga keikhlasan, yang tidak ingin pamer, tidak ingin menampilkan kehebatan dirinya, maka kita akan terpengaruh dengan gaya seperti itu. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dan dengan demikian berakhirlah materi tentang keikhlasan. Insya Allah kita akan masuk lembaran baru tentang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya atau ingin mengkoreksi apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, khususnya masalah narsis. Tidak ada niatan kecuali untuk membentengi tidak membentengi hati kita dari riya, dari sum'ah, dari kagum terhadap diri kita sendiri, karena ini adalah penyakit yang akan menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Para ulama itu tidak kagum dengan dirinya, tidak kagum dengan amalannya, tidak kagum dengan ibadahnya, bahkan mereka merasa kurang dan kurang. Tidakkah kita ingat hadis Nabi SAW ketika malaikat mendatangi Allah pada hari kiamat, lalu malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, maafkan kami, ma'abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, maafkan kami karena kami gagal beribadah kepada Engkau dengan cara yang sempurna. Allahu Akbar. Ini malaikat yang Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat dan selalu taat terhadap perintah-perintah Allah. Ini makhluk-makhluk yang Allah berfirman, yusabbihul laila wan nahara la yafturun. Malaikat senantiasa berzikir dan bertasbih siang dan malam, pagi dan sore, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, tidak pernah boring. Namun pada hari kiamat datang kepada Allah dan mengatakan, mohon maaf ya Allah, kami gagal beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang sempurna. Kalau itu yang dilakukan oleh malaikat, bagaimana kita bisa memiliki budaya membanggakan diri kita, yang membanggakan kehebatan kita, sedangkan kita banyak dosa di hadapan Rabbul Alamin. Saya rasa cukup. Terima kasih dan jazakallahu khairan. Dan di akhir perjumpaan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima olehnya. Kita meminta kepada Allah taufik dan hidayah agar kita bisa memahami apa yang kita dengar pada malam hari ini, apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan dan menerapkan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan merahmati seluruh umat Islam yang ada di dunia, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan khususnya kepada Bu Kamelia yang wafat pada hari Kamis. Semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Dan kita mendoakan salah satu dari saudari kita, Bu Yuri ya, Bu Yuri Tika, yang sedang dalam proses persalinan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan proses tersebut, memberikan beliau anugerah anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, kepada agamanya, kepada saudara-saudaranya dan umat Islam secara umum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.